Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada kaum muslimin yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, merasa malas beribadah, mudah marah, atau tiba-tiba jauh dari kebaikan? Kadang musuh terbesar kita bukan yang terlihat, bukan manusia, bukan keadaan, tetapi sesuatu yang bekerja diam-diam di dalam hati. Pada video kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang surat An-Nas. Surat An-Nas adalah penutup Al-Quran, dan bukan tanpa alasan Allah menutup kitabnya dengan doa perlindungan dari kejahatan yang paling halus. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Ia satu paket dengan surat Al-Falaq yang disebut Al-Mu'awwidhatain, yaitu 2 surat perlindungan. Jika Al-Falaq berbicara tentang kejahatan dari luar, maka An-Nas berbicara tentang kejahatan dari dalam. Karena kejahatan yang dari dalam jauh lebih berbahaya, ia tidak terlihat tapi bisa merusak iman. Ayat pertama berbunyi, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia. Allah memerintahkan Qul, katakanlah, artinya perlindungan ini harus diucapkan, disadari, dan diminta. Kita berlindung kepada Rabb manusia. Rabb adalah yang mencipta, merawat, yang mendidik, dan yang mengatur. Itulah Rabb. Saat hidup terasa kacau, ingat, yang mengatur kita bukan manusia, bukan keadaan, tapi Rabb. Ayat yang kedua yaitu Malikin Nas, yang berarti Raja manusia. Allah bukan hanya Rabb tapi juga Malik atau Raja. Manusia sering tunduk pada raja-raja kecil. Yang dimaksud raja-raja kecil itu popularitas, penilaian orang, kekuasaan, tren, dan lain-lain. Itu raja-raja yang kecil. Padahal semua itu fana, rusak. Saat kita berlindung kepada raja manusia, kita sedang mengakui tidak ada kekuasaan yang lebih besar darimu ya Allah. Kemudian ayat yang ketiga, Ilahin Nas, sembahan manusia. Allah menyebut 3 sifatnya secara berurutan di dalam surat An-Nas ini, yaitu Rabb, Malik, dan Ilah. Puncaknya adalah Ilah ini, yang dicintai, ditakuti, diharap, dan ditaati. Itulah Ilah. Kemudian ayat yang keempat yaitu Min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Setan memang tidak memaksa, ia membisiki, pelan, halus, meyakinkan. Contohnya di dalam hati ada bisikan, nanti saja sholatnya, sedikit dosa tidak apa-apa. Itulah sebagian dari bisikan-bisikan setan. Disebut Al-Khannas karena ia mundur saat Allah ingat. Itu artinya apa? Saat kita berzikir, itu adalah senjata ampuh agar setan tidak bisa masuk. Ayat yang kelima yaitu Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan ke dalam dada manusia.
Karena setan masuk ke dalam dada, pusat niat dan keinginan kita. Ia tidak langsung merusak amal, tapi merusak niat. Jika niat rusak, amal akan menyusul. Karena itu, bersihkan hati sebelum memperbaiki penampilan luar. Kemudian ayat yang terakhir yaitu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Musuh kita bukan hanya setan dari jin, terkadang manusia juga bisa menjadi setan. Ucapan yang menjauhkan dari Allah, ajakan yang tampak normal tapi mengikis iman, menjauhkan dari Allah, itulah setan yang berbentuk manusia. Maka doa ini mencakup semuanya. Berarti surat An-Nas adalah doa penutup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikianlah tadabbur kita tentang surat An-Nas. Surat An-Nas mengajarkan satu hal penting, bahwa kita ini lemah dan itu tidak apa-apa selama kita tahu kemana harus berlindung. Jangan malu mengatakan, ya Allah, aku butuh perlindunganmu. Biasakan membaca surat An-Nas pagi dan petang sebelum tidur dan saat hati terasa gelisah. Demikian penuturan kupas tuntas tentang surat An-Nas, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.